Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan tema evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah kami, pengembangan kurikulum. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Dini Aniza Makfiroh, Anissa Rizky Pradia, Putri Anshariku, dan Haikal Arif Saumuromad. Pengembangan kurikulum. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, kurikulum tradisional, yaitu terdiri dari semua bidang studi yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum modern, yaitu terdiri dari bidang studi yang hanya sebagian kecil dari isi kurikulum, yang mana kurikulum mencakup seluruh kegiatan peserta didik agar mendapatkan pengalaman aktual baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pengembangan kurikulum. Tujuan 1. Perbaikan program. Peranan evaluasi bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan dalam program kurikulum yang dikembangkan. 2. Pertanggungjawaban kepada pihak evaluasi. Karena kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengembang kepada pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, orang tua, pelaku satuan pendidikan, dan masyarakat. Ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut yang dijadikan atau dilakukan yaitu ada dua pilihan. Yang pertama, akan atau tidak akan kurikulum baru disebarluaskan ke sistem yang ada. Kedua, dalam kondisi bagaimana dan cara bagaimana kurikulum baru akan disebarluaskan di sistem yang ada. Fungsi 1. Sebagai umpan balik kepada peserta didik. 2. Sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Memberi informasi dan acuan untuk mengembangkan program kurikulum. 4. Sebagai dasar peserta didik secara individu memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. 5. Sebagai umpan balik semua pihak yang bersangkutan dalam pendidikan sekolah, seperti orang tua, perguruan tinggi, pendidik, pengembangan kurikulum. Selanjutnya, bentuk evaluasi kurikulum. 1. Penilaian formatif monitoring, mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum di sekolah pada tahun-tahun permulaan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Dilaksanakan pada saat berlangsungnya suatu program. 2. Tujuan utamanya memperbaiki kelemahan sesegera mungkin. Ketiga, dilaksanakan secara kontinu agar objektif dan komprehensif. Keempat, alat penilaian, observasi dan wawancara serta tes. Kelima, penilai, pengajar atau pelatih kepada kepala diklat, supervisor, tim penilai khusus. Keenam, segi yang dinilai, pelaksanaan pengajaran, penilaian, bimbingan administrasi, pengguna sumber belajar, sarana pendidikan, dan lain-lain. 2. Penilaian sumatif, langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, dilaksanakan setelah selesainya suatu program. 2. Tujuan utama, menilai keberhasilan suatu program dilihat dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, aspek yang dinilai, produk dan hasil dari program. Model evaluasi kurikulum. 1. Evaluasi model penelitian didasarkan teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. 2. Evaluasi model objektif diukur oleh penugasan siswa akan tujuan-tujuan kurikulum. 3. Evaluasi model campuran multivariasi memungkinkan terjadinya pembandingan lebih dari satu kurikulum secara serempak keberhasilan tiap kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.